Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Siang. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU mencatat partisipasi pemilih Pilkada 2024 di bawah 70%, yang artinya angka tersebut menurun dibandingkan Pilpres dan Pileg 2024. Lalu mengapa tingkat partisipasi menurun dan apa yang menjadi catatan dan evaluasi dari Pilkada serentak? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan peneliti Perludem, Mas Haikal. Selamat siang, Mas Haikal. Halo, selamat siang Mbak Jessica. Ya, Mas Haikal, kita sudah melihat fakta dan juga pernyataan dari KPU yang menyampaikan kalau secara nasional rata-rata partisipasi pemilih itu di bawah 70%. Apakah ada catatan tersendiri dari Perludem? Ya, tentu ini menjadi sebuah catatan yang sangat perlu dievaluasi ya. Karena bagaimanapun partisipasi pemilih di dalam penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu itu akan berdampak langsung kepada legitimasi bagi calon-calon atau kandidat-kandidat yang kemudian terpilih di dalam proses pemilu ataupun pilkada tersebut. Jadi kalau seandainya partisipasi pemilih itu lebih rendah daripada angka golputnya, tentu saja akan ada hasil dari pilkada yang kemudian legitimasinya dipertanyakan. Karena yang memilih, yang menang tentu saja tidak merupakan suara mayoritas seperti itu. Mas Haikal, tapi kalau kita bandingkan dengan pilkada sebelumnya, apakah ini adalah catatan yang sebetulnya wajar-wajar saja atau seperti apa, Mas? Ya, kalau kami di Perludem sendiri sudah sebelum penyelenggaraan pilkada ini, bahkan pada saat proses persiapan kami sudah memberikan catatan ya bahwa dengan waktu yang begitu berdekatan antara pelaksanaan pemilu di bulan Februari dengan pilkada serentak di bulan November itu menciptakan suatu kondisi di mana masyarakat menjadi jenuh. Kejenuhan pemilih ini tentu berdampak sebenarnya terhadap partisipasi di dalam pilkada. Karena apa? Karena masyarakat kemudian harus dihadapkan ke dalam proses politik yang berkepanjangan di dalam 1 tahun yang sama, sehingga masyarakat memiliki kejenuhan tersendiri yang kemudian itu yang menyebabkan potensi penurunan partisipasi itu sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara. Nah, itu yang kemudian kami menjadi salah satu evaluasi kami sebenarnya di Perludem, bahwa ke depannya penyelenggaraan pilkada dan juga pemilu ini dalam konteks keserentakannya itu kemudian harus dievaluasi dan diubah agar kemudian masyarakat jadi lebih memiliki waktu lah untuk kemudian beranjak dari satu proses politik ke proses politik yang lainnya, kira-kira seperti itu. Mas Haikal, artinya diubah, apakah pilkada tidak serentak atau seperti apa? Nah, kalau bagi kami, keserentakan ini kami memahaminya sebagai jadwal penyelenggaraannya. Jadi di Perludem kami memiliki proposal ya, yang kemudian itu sudah kami ajukan juga ke dalam dalam langkah advokasi kami untuk kemudian membagi penyelenggaraan pemilu itu kepada 2 kelompok. Yang pertama pemilu tingkat lokal dan juga pemilu tingkat nasional. Pemilu tingkat nasional terdiri dari pemilu presiden, DPR dan juga DPD, dan tingkat lokalnya terdiri dari pemilu kepala daerah dan juga DPRD. Nah, bagi kami proses penyelenggaraannya atau waktu penyelenggaraan di antara 2 kelompok pemilu tersebut itu bisa dipisahkan menjadi 2 sampai 2,5 tahun antara masing-masing kelompok pemilu tersebut. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu bisa setidak-tidaknya ya kemudian melakukan evaluasi dan penilaian terhadap misalnya partai-partai politik yang menang di dalam pemilu nasional, lalu kemudian apakah mereka akan tetap memiliki pilihan yang sama di dalam proses pemilu tingkat lokalnya. Nah, jadi bagi kami keserentakan ini sebenarnya bukan menjadi suatu permasalahan yang besar terkait dengan penyelenggaraan yang dilakukan di 545 daerah. Tetapi yang menjadi permasalahan utamanya adalah karena penyelenggaraan pemilu tingkat nasional dan pemilu kepala daerah ini kemudian dilaksanakan di waktu yang sangat berdekatan. Itu yang kemudian kembali lagi kami tegaskan menciptakan kejenuhan, kondisi jenuh di masyarakat untuk kondisi kemudian jenuh dalam masyarakat ya, Mas keinginan Haikal? untuk memilih. Salah satu evaluasinya dan catatannya adalah kondisi kejenuhan masyarakat karena pileg, pilpres dan pilkada dilakukan dalam 1 tahun yang sama. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan anggota DPR RI, Kang Saan Mustafa. Kang Saan, dari tadi kita sudah membicarakan terkait dengan catatan dan evaluasi terhadap partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024. Kalau tadi Mas Haikal dari Perludem menyampaikan salah satu catatannya adalah kondisi masyarakat yang jenuh. Dari DPR sendiri seperti apa?
Ya, kalau kita melihat ya dari proses pilkada yang baru saja berlangsung ya, tingkat partisipasi dibandingkan dengan pilkada pada saat COVID saja tahun 2020, memang partisipasinya kan sangat rendah. Nah, partisipasi yang rendah ini tentu banyak faktor ya penyebabnya. Nah, saya juga melihat salah satu faktor itu adalah faktor kejenuhan atau kelelahan. Karena jarak pemilu legislatif dan pemilu presiden dengan pilkada ini kan jaraknya terlalu mepet. Mepet tidak hanya buat rakyat, misal masyarakat, pemilih, tapi juga bagi penyelenggara, bagi partai politik, itu ada dalam situasi yang sama-sama kelelahan. Kita baru selesai menyelesaikan tahapan pemilu legislatif, ini belum juga misalnya belum selesai, belum pelantikan anggota legislatifnya, macam-macam. Tiba-tiba kita harus mempersiapkan untuk pilkada. Dan keserentakan pilkada secara nasional juga tidak hanya menjadi beban bagi penyelenggara, tapi juga dalam konteks partai saat bersamaan harus mencari pasangan calon di 500-an kabupaten kota plus di 37 pasangan gubernur di 37 provinsi. Jadi sekali lagi kondisi inilah yang membuat mungkin masyarakat jenuh ya terkait dengan pilkada karena memang jaraknya terlalu mepet dengan pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Oke, Kang San, itu yang menjadi catatan. Apakah nanti hal ini akan disampaikan kepada pemerintah dan juga penyelenggara pemilu? Kemudian bagaimana? Apakah sudah ada masukan dari Partai Nasdem terkait dengan evaluasi dan juga catatan ini, Kang? Kang Saan? Semua proses pilkada dari mulai tahapan sampai pada penyelenggaraan, ya ini akan menjadi evaluasi dan juga menjadi bahan evaluasi nanti kita di DPR dengan penyelenggara dan pemerintah. Jadi penyelenggara, pemilu, pemerintah dan DPR akan melakukan evaluasi terkait dengan soal penyelenggaraan pilkada. Dan tentu kita juga dalam proses sekarang mempersiapkan untuk melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu dan juga revisi terhadap undang-undang pilkada. Kita ingin melakukan penataan kembali terhadap sistem politik kita, di mana di situ ada partai politik, ada penyelenggara, ada pilkada, ada pileg, ada pilpres. Nah ini kita akan coba evaluasi kembali, akan kita coba tata kembali sehingga apa yang menjadi kekhawatiran dan kenyataan-kenyataan yang kita alami terkait dengan kepemiluan kita ini bisa menjadi kedepannya menjadi lebih baik. Baik, Mas Haikal, apa saja yang harus dievaluasi dan apa saja yang harus ditata sehingga ini ke depannya tidak ada kejenuhan masyarakat, kemudian agar partisipasi pemilih, baik nanti dalam pilpres, pileg ataupun pilkada ini bisa naik, Mas? Ya, tentu banyak hal ya yang kemudian harus kita evaluasi karena kan kalau kita melihat undang-undang pemilu maupun pilkada itu kan terakhir kali itu di tahun 2016 dan tahun 2017. Jadi setidaknya dalam proses itu kita sudah melewati banyak sekali penyelenggaraan pemilu maupun pilkada dari tahun 17, pilkada serentak 2018, 2020, pemilu 2019 dan tahun ini tahun 2024. Artinya ada banyak sekali catatan. Namun ada beberapa hal yang kemudian menurut Perludem menjadi sangat krusial yang kemudian itu juga menjadi bahan advokasi kami. Yang pertama terkait dengan sistem pemilihannya. Karena perdebatan antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup itu harus kita bahas dan harus kita telaah lebih substantif dan juga mendalam untuk kemudian melihat pilihan mana yang tepat bagi Indonesia. Lalu begitu juga dengan waktu keserentakan yang seperti sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kemudian kita membagi antara pemilu nasional dan pemilu lokal itu menjadi pilihan yang kemudian harus kita evaluasi dan harus kita kaji lebih dalam. Termasuk juga bagaimana kemudian partai politik kita minta untuk kemudian lebih demokratis ya untuk menentukan calon-calon. Kalau tadi Kang Saan mention bahwa karena ada pemilu dan pilkada yang dalam waktu berdekatan itu menjadi suatu
tantangan atau beban tersendiri bagi partai politik. Nah, itu juga harus kita pikirkan bagaimana kemudian partai politik harus menyediakan ya sebagai suatu pilar demokrasi. Partai politik harus kemudian bisa menyediakan calon-calon dan pilihan-pilihan bagi masyarakat. Karena menurut kami hal itu juga menjadi salah satu faktor yang mungkin bisa mempengaruhi karena masyarakat merasa bahwa tidak ada pilihan yang bisa dipilih di dalam pilkada, makanya masyarakat kemudian lebih memilih untuk tidak memilih saja atau golput seperti itu. Dan ada banyak catatan lain sebenarnya yang kemudian harus kita berikan catatan, yang harus kita evaluasi, termasuk juga terkait misalnya dengan pengisian jabatan atau seleksi penyelenggara pemilu. Oke. Itu juga harus kita benahi agar ada kesinambungan di antara semuanya. Membenahi dari berbagai sisi ya Mas Haikal. Kang Saan bagaimana tanggapannya terhadap masukan yang diberikan oleh Perludem barusan Mas? Ya tentu memang yang pertama terkait nanti isu-isu apa saja yang ada dalam pembahas ketika kita melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu, apakah itu terkait dengan sistem pemilu, apakah itu terkait nanti dengan parlemen threshold, presiden threshold, terkait dengan nanti konversi suara dan sebagainya, itu kan terkait dengan isu-isu yang nanti coba yang masing-masing partai tentu nanti punya pandangan terkait isu-isu tersebut. Nah, kita juga sepakat bahwa kita ingin kembali misalnya memisahkan sebenarnya Mahkamah Konstitusi kan sudah memberikan banyak opsi terkait dengan soal keserentakan pemilu. Tadi salah satunya adalah opsi pemilu nasional dan pemilu lokal. Bisa juga nanti ke depan misalnya ketika menata apakah nanti cukup di undang-undang atau di undang-undang dasar, itu kembali lagi memisahkan pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif yang jaraknya itu tidak terlalu berdekatan. Kan gini, salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika menyatukan pemilu legislatif dengan pemilu presiden ini kan dalam kerangka untuk memperkuat sistem pemerintahan kita, sistem presidensial, di mana kalau misalnya itu diserentakkan pemilu legislatif dengan pemilu presiden, diharapkan ada kotel efek terhadap calon-calon presidennya yang punya calon presidennya, diharapkan kursi legislatifnya bisa mendapatkan mayoritas di parlemen. Nah, kita sudah coba 2 kali ya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatukan pileg dan pilpres di pemilu 2019 dan pemilu 2024. Ternyata ini tetap tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Tetap bahwa di parlemen tidak ada yang mayoritas. Artinya semangat untuk memperkuat sistem pemerintahan kita bisa terbukti. Nah, karena itu maka kita akan coba melakukan tadi exercise lagi terkait dengan berbagai upaya karena kita ingin antara di parlemen dan sistem pemerintahan itu kan kompatibel kan gitu loh. Jangan seperti sekarang rasa parlementer misalnya. Itu yang akan kita coba lakukan. Baik, terima kasih Kang Saan dan Mas Haikal sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Semoga ini menjadi insight bagi pemirsa Metro Siang pada hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.